Shalom. Halo saudara. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya percaya kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, saat ini saya hendak mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil secara khusus dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan yang kami puji dan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, pada saat ini saya sengaja mengambilkan perenungan ini bagi kita. Pada waktu itu, Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Dan salah satu pencobaan yang ia alami, yaitu iblis menawarkan kepadanya, bisakah ia membuat batu menjadi roti? Seketika itu juga Yesus menjawab bahwa manusia tidak hidup berdasarkan roti saja, hanya karena roti saja, hanya karena makanan saja, tetapi juga hidup berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mendasarkan firman kita pada saat ini dalam satu tema, menang dalam kehidupan. Kenapa menang? Saudara, ada dua sisi dalam kehidupan kita, yakni sisi jasmani dan sisi rohani. Kita makan, kita bekerja, kita dapat menghasilkan uang, atau bahkan kita mempunyai rumah, itu hanya mengisi sisi jasmani. Bagaimana pertanyaannya kalau kita hendak mengisi sisi rohani? Saudara pasti sudah menebak. Ya, kalau kita mau mengisi sisi rohani, berarti kita harus berdoa, membaca firman, dan juga kita harus beribadah kepada Tuhan, hidup dalam pergumulan bersama Tuhan. Jadi pertanyaannya untuk kita, apabila saudara saat ini merasa kosong, saudara merasa hidup saudara tidak berguna, merasa tidak bermakna, bahkan apa yang saudara lakukan kadang-kadang itu tidak berarti sama sekali dalam kehidupan saudara, perlu dicek apakah saat ini saudara sudah hidup untuk memenuhi kebutuhan secara rohani. Apakah sudah demikian saudara? Kalau belum, maka saudara saat ini harus hidup dalam doa, harus hidup dalam persekutuan. Tapi kalau sudah, nah jangan sama sekali mempertanyakan, oh karena mungkin tidak sama dengan apa yang saya kehendaki, yang Tuhan berikan tidak sama persis dengan apa yang saya minta. Lalu saya berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar. Katanya manusia hidup berdasarkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi toh ternyata saya berdoa dengan tidak berdoa hasilnya sama saja. Nah saudara, doa itu sesungguhnya bukan seperti remote control. Bukan saat kita pencet remote-nya, tep, Tuhan langsung mewujudkan apa yang kita inginkan. Tuhan itu tidak dapat diatur. Doa kita kepada Tuhan bukan transaksi. Bukan saat kita melakukan kita mendapat, tetapi itu wujud kasih karunia Tuhan kepada kita. Saudara, perlu kita ketahui bahwa jawaban doa itu ada bermacam-macam. Jawaban doa yang pertama, Tuhan akan mengabulkan doa saudara, tapi saudara juga harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Yang kedua, Tuhan memang mengabulkan doa saudara, tetapi
tidak sekarang. Yang ketiga, Tuhan mengabulkan doa saudara, tetapi tidak sama persis dengan apa yang saudara inginkan. Dan yang keempat, Tuhan tidak mengabulkan doa saudara. Untuk apa? Demi kebaikan saudara. Jemaat yang terkasih, saudaraku dimanapun saudara berada, hidup kita itu mesti mengejar arti, bukan mengejar gengsi. Bukan untuk memperoleh seberapa banyak, tetapi menjadi sebaik mungkin. Saudara mungkin saat ini merasa hidup saudara tidak berkekurangan. Tetapi perlu saudara cek, sudahkah saudara hidup di dalam Tuhan? Kalau saat ini saudara merasa kosong, kalau saat ini saudara masih merasa tidak berarti dan tidak bermakna, itu harus saudara akui di dalam Tuhan. Harus saudara betul-betul pahami bahwa walaupun tidak semua doa dikabulkan, tapi semua doa selalu didengar oleh Tuhan. Apalagi kalau doa itu dipersembahkan dengan hati yang hancur, Tuhan pun ikut menangis bersama saudara. Jadi saudara, kita kadang salah arti. Kadang kita salah mengerti maksud Tuhan. Karena apa yang kita inginkan tidak sama persis. Kita lupa dengan kenyataan karena kita mengejar ambisi kita. Kita lupa dengan keadaan karena kita melihat keinginan kita. Saudara, mulailah saat ini berpegang dengan firman bahwa hidup kita bukan karena roti saja, tetapi dengan firman yang Tuhan katakan melalui mulutnya. Saudara, maukah saudara bersama saya saat ini hidup di dalam iman kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama saudara, kita serahkan pergumulan kita. Kenapa? Karena Tuhan inginkan adalah kita hidup taat bersama-sama dengan Tuhan. Agar dengan demikian kita menang melawan hidup kita. Dan bukan sekedar hidup yang duniawi, tetapi hidup yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Jadi ingat, Tuhan senantiasa mengasihi saudara dimanapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Biar senantiasa Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita bersama dengarkan. Biarlah senantiasa firman ini dapat selalu menguatkan saudara dan saya, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, agar kita jangan merasa kosong, jangan merasa hampa, apalagi tidak berguna. Sebab saudara dan saya sama di mata Tuhan, sama berharga di mata Tuhan. Kita mengakhiri perenungan firman ini, kita menyerahkannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dalam Yesus Kristus sungguh luar biasa kasih dan karunia Tuhan. Kami percaya setiap apa yang boleh kami hadapi semuanya berasal daripada Tuhan. Dan saat ini di mana firman-Mu boleh diperdengarkan kepada kami tahu ada banyak hal yang baik yang Tuhan mau kehendaki kepada kami dalam setiap kehidupan kami. Demikian ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau senantiasa melihat setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat perjuangan kami, bahkan Engkau melihat kesulitan kami. Walau apa yang kami minta tidak semuanya dapat dikabulkan, kami tahu pasti itu semua untuk kebaikan kami. Dan biarlah rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami, bahkan di tengah-tengah ketidakpastian dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Sanak saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi.
biarlah senantiasa terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa terus menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan seru kami hanya kepada satu nama yang berkuasa, nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus yang luar biasa. Dan kami mengakhiri doa kami sebagaimana Tuhan Engkau sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.